Iya, gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter terbaru dari list di web kesayangan rek. Maka dari itu Mr. K tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy first reaction terkait chapter terbarunya yang cukup membuat hype di mana-mana dan bikin kita pusing keterlaluan mikirin Oda ini mau ngapain lagi terkait apa ya chapter terbarunya. So, monggo, let's go. Judul chapter 1105, Puncak Kebodohan. Ya, judul kali ini akan mengacu kepada apa yang dikatain oleh Shen Saturn kepada situasi yang sedang terjadi di Pulau Egel. Lalu sementara itu untuk bagian cover story ya masih datang dari fan request rek. Sekarang giliran Carrot yang muncul dan sedang diperhatikan menyicip sup yang sedang dia buat dengan Inuarashi dan Nekomamushi yang berada di belakang Carrot. And now masuk ke menu utama, di mana chapter masih melanjutkan momen yang terjadi sebelumnya. Setelah ada perintah dari Shen Saturn tentang bagaimana Buster Call sudah boleh dilaksanain. Dari situ kita dikasih lihat bagaimana para prajurit angkatan laut yang masih berada di Pulau Egel, mereka semua mulai lari kocar-kacir ke sana kemari. Walau emang apa ya, Doll diperlihatkan sempat mengajak Shen Saturn dan Admiral Kizaru untuk ikut keluar dari sini. Hanya saja Saturn menjawab dengan santai kalau dirinya dan Kizaru akan tetap di sini. Makanya kalau semua persiapannya sudah selesai, maka langsung mulai saja penyerangannya. Perintah yang sangat jelas dari Saturn ngebuat Kizaru pun menyuruh Doll untuk meninggalkan mereka dan membuat Doll hanya bisa berkata yes sir, seraya dirinya lari menjauh dari keduanya. Hal ini sebenarnya cukup manusiawi rek jika kita bayangkan dengan apa yang dimaksud oleh Saturn sebelumnya. Karena di awal kita mengira mungkin Saturn gak kira-kira dan langsung memerintahkan semuanya untuk mulai diserang aja, yang mana hal itu jelas akan memakan banyak korban khususnya dari pihak angkatan laut. Hanya saja ya ternyata Saturn masih memberikan waktu untuk mereka semua bersiap dan menyelamatkan diri terlebih dahulu. Ya punya pemikiran yang unik juga sih Saturn, alias ada kebaikan lah, walau kebaikan iblis nih. Lanjut, selepas perginya Doll, Dr. Vegapunk yang masih berdiri dengan berani ya di hadapan Saturn dan Borsalino, Dr. Vegapunk sempat berkata apakah hal ini memang perlu dilakukan hanya untuk membunuh dirinya. Karena bagi Dr. Vegapunk apa yang ada di Pulau Egel mungkin jauh lebih berharga dari hidupnya. Soalnya dengan berani ya Dr. Vegapunk berkata dengan hancurnya Pulau Egel, maka peradaban bisa dikatakan mundur 100 tahun dengan menghilangnya semua penelitian dan penemuan yang sudah berhasil dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Sayang, mau dengan alasan apapun, satunya menganggap kalau apa yang dilakukan oleh Vegapunk akan menghalangi pihak pemerintahan dunia. Makanya satu memang ngerasa semua ini harus dilakuin. Bahkan lebih parahnya ya, dia menyalahkan Dr. Vegapunk atas penelitiannya tentang abad kekosongan. Sehingga momen ini semua sampai harus terjadi. Wow, satu menganggap kalau apa yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk ya gak jauh beda sama yang terjadi ke Ohara. Di sana ya rek, para peneliti yang dianggap gak bisa mengontrol hasrat mereka untuk ilmu pengetahuan malah mencoba menggali masa lalu yang dianggap tak perlu. Apalagi di sini ya, satu menambahkan kalau dirinya pun memerintahkan orang untuk menembak jatuh kapal-kapal evakuasi dari Pulau Egel. Meski Dr. Vegapunk sudah menjelaskan kalau mereka semua tak bersalah, tapi rek, Saturn tak peduli dan menganggap kalau ini semua tanggung jawab dari Dr. Vegapunk yang telah dianggap melakukan penelitian terlarang. Next, momen pindah ke rombongan Sanji yang bersama Bonnie, Kuma, dan Atlas, di mana rek mereka sedang mencoba menjauh seperti yang disuruh oleh Dr. Vegapunk. Tapi tetap saja ya Bonnie mengkhawatirkan keselamatan dari Dr. Vegapunk, apalagi setelah tahu bagaimana dia sangat berjasa atas keselamatan Bonnie di masa lalu. Makanya Sanji di sini merasa sudah cukup mengawal. Sampai situ ya dia langsung berbalik sambil bilang kalau dia akan membawa Dr. Vegapunk dengan selamat. Wow, gokil sih koki musuh kita. Pasalnya waktu yang mereka miliki emang gak banyak rek. Rombongan Bonnie dan Kuma diarahkan menuju vakum roket, sementara Dr. Vegapunk diam di hadapan Saturn dan Kizaru untuk mengulur waktu. Sedangkan pacifista dan prajurit angkatan laut, mereka semua sudah diberikan perintahnya masing-masingnya dan sudah bersiap di posisinya masing-masing. Nah, di momen yang singkat ya, Sanji sempat mencoba berkomunikasi dengan Nami, di mana Nami ternyata sudah berada di belakang lab PES dan dia penasaran dengan gimana kondisi di sisi Sanji. Wah, Nami di sini cukup khawatir dengan kondisi dari Luffy juga. Soalnya Nami pun menjelaskan kalau Zoro sendiri sekarang posisinya masih bertarung dengan Luffy. Maka dari itu Jinbe pun sedang OTW ke sana untuk datang membantu sekaligus memastikan kalau Zoro gak kalah dalam bertarung. Di sisi lain, Nami menjelaskan kalau Brook dan Lilith sedang mencoba membawa Sunny ke tempat mereka.
Namun Nami menambahkan kalau sekarang tuh rencana awal mereka emang udah gak bisa dilakuin. Terus sebuah informasi yang jelas mengejutkan bagi Sanji, karena faktanya Kizaru sudah menghancurkan rencana pelarian awal dari kru topi jerami bersama yang lainnya. Wow. Apa yang sedang dihadapi oleh kru topi jerami sekarang ya? Bagaimana mereka kesulitan untuk bisa kabur dari Pulau Egghead? Apalagi ditambah beberapa rencana sudah tak bisa dilakuin. Jadinya membuat opsi mereka untuk melarikan diri semakin menipis, Re. Well, kekacauan dalam waktu yang singkat mulai bisa kita lihat terjadi di Pulau Egghead. Serangan dari para pacifista pun sudah dimulai. Ledakan api dan hancurnya bangunan mulai kita lihat di mana-mana. Kehancuran yang terjadi berkat Buster Call emang selalu bisa kita bayangkan bakal separah apa kan? Lalu, Dr. Vegapunk yang melihat bagaimana Pulau Egghead perlahan-lahan dihancurkan pun hanya meratapi pemandangan yang ada di hadapannya, Re. Sementara Franky dan rombongan Kuma dan Bonia, mereka yang sudah berhasil berada di vakum roket, meski awalnya kita berpikir mereka akan bisa sampai dengan cepat dan selamat, tapi lagi-lagi Admiral Kizaru datang dan membuat sebuah pedang yang dia gunakan untuk menghancurkan jalur dari vakum roket yang dinaiki oleh Kuma, Bonnie, Franky, dan Atlas. Membuat mereka semuanya bisa berteriak serasa jatuh ke bawah. Sanji yang melihat hal itu langsung buru-buru kembali ke arah Bonnie dan yang lain, karena emang posisinya sekarang mereka yang berada di bawah ancaman. Bagaimana enggak ya? Pacifista sudah mengelilingi dan bersiap untuk menyerang. Ditambah Saturn berkata betapa ironinya hidup dari Bonnie. Bagaimana kemungkinan mereka mati di tangan cloningan dari Kuma. Ya, hal yang terjadi ini sebenarnya sempat terpikirkan oleh Dr. Vegapunk saat sedang menjalankan proyek pacifista. Bagaimana jika seandainya nanti ya Bonnie menjadi bajak laut dan cloningan ayahnya malah menyerang Bonnie. Lalu Rek, masih di panel yang sama, para prajurit Angkatan Laut pun dikasih lihat sedang berkumpul mengelilingi Luffy yang ternyata sedang berada di dekat mesin makanan. Sayang ya Rek, chapter kali ini cuma 13 halaman dan singkat banget. Gak ada katakanlah apa ya yang bisa diperluas kemana-mana. Tapi ya momen terakhir ditutup oleh kedatangan kapal yang entah masih sangat misterius. Tapi kedatangannya sudah mampu membuat prajurit Angkatan Laut panik hingga langsung ingin memberitahu Admiral Kizaru kalau ada yang datang. Kira-kira siapakah yang akan datang ke Egghead, Re? Apakah pasukan revolusi? Atau malah armada dari kru topi jerami? Atau mungkinkah kru Kurohige yang lainnya yang datang ke sono? Waduh, aduh. Ini bakal seru sih, Rek. Karena kalau kita lihat kapal Angkatan Laut ada yang hancur gara-gara kedatangan mereka. Cuman sayangnya brengseknya udah ya, belum ngasih tahu ke kita. Oh ya, terkait chapter terbaru ini ada hal yang menarik. Kan tadi Mr. Ege bilang kan, para nakama dan yang lainnya yang ada di Egghead sekarang ini kehilangan opsi untuk melarikan diri. Tapi sekarang terpikirkan sebuah hal yang cukup menarik dan interesting di pikiran kita. Bagaimana kalau emang kenyataannya nanti seperti yang pernah dibilang di teori-teori yang viral, kalau buah iblisnya Kuma pindah ke Franky dan Franky menggunakan kekuatan dari Nikyu no Mi untuk menerbangkan semua orang kabur dari Egghead. Kita beli nanti. Jadi stay tune, tunggu aja pas Mr. K live stream atau di apa ya next spoiler selanjutnya. Minta maaf juga first reaction kali ini singkat karena emang halamannya cuma 13 Re. Dan halaman 13 itu cuma kabur-kaburan, tapi emang apa ya, yang menarik emang di bagian yang ada sosok misterius, kapal misterius lah, yang nggak tahu di kapal itu ada siapa aja. So, sekian dari first react Mr. K. See you next time. Adios Karamelo, stay safe everyone. Salam Adibadia.